Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wida Febianti dari kelas PJKR 1E NPM 2010631071. Anatomi adalah ilmu yang mempelajari tentang struktur tubuh manusia. Anatomi berasal dari bahasa Yunani, ana yang artinya habis atau ke atas, dan tomos yang artinya memotong atau mengiris. Anatomi manusia tersusun dari molekul membentuk sel, sel membentuk jaringan, jaringan membentuk organ, dan sistem organ. Sistem organ adalah bagian yang menyusun tubuh manusia. Osteologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu osteon yang berarti tulang dan logos yang berarti ilmu. Jadi osteologi adalah ilmu yang mempelajari tentang tulang. Fungsi osteologi yang pertama, penunjang dan membentuk tubuh. Yang kedua, pelindung organ-organ vital. Yang ketiga, alat gerak pasif dan alat pengungkit. Yang keempat, tempat bertambahnya otot. Yang kelima, tempat persendian zat kapur dan garam-garam. Yang keenam, tempat pembuatan sel-sel darah. Berikut ini adalah bagian-bagian dari osteologi, yaitu ada tulang tengkorak, tulang rahang bawah, tulang selangka, tulang lengan atas, tulang dada, tulang pengumpil, tulang hasta, tulang jari, tulang betis, tulang kering, tulang belikat, tulang rusuk, tulang belakang, tulang pinggul, tulang paha, dan tulang tempurung lutut. Miologi berasal dari kata mio atau musculus yang artinya otot, dan logi yang berarti ilmu pengetahuan. Jadi miologi adalah ilmu pengetahuan yang membahas tentang otot. Fungsi miologi yaitu melakukan gerakan tubuh, menjaga tubuh tetap stabil, membangun postur tubuh, dan membantu pernapasan. Otot polos, serabut-serabut otot polos yang anti selnya terdapat di tengah-tengah. Contohnya seperti hati, ginjal, pembuluh darah, dan pencernaan. Otot jantung. Otot ini disebut dengan otot reflektoris, berfungsi untuk memompa darah menuju jantung. Ini ada gambar otot lurik, yaitu otot yang menempel di tulang dan disebut juga dengan otot rangka karena tidak mempunyai garis-garis melintang. Artrologi atau persendian ialah tempat berhubungan antara tulang-tulang atau antara tulang dengan tulang rawan. Secara fungsional, sendi dibagi menjadi tiga, yaitu ada sinetrosis, amfiartrosis, dan diartrosis. Amfiartrosis yaitu sendi yang tidak dapat bergerak. Yang kedua yaitu amfiartrosis, sendi yang pergerakannya sedikit. Yang ketiga, diartrosis, sendi yang pergerakannya bebas. Secara struktural, sendi dibagi menjadi tiga, yaitu ada fibrosa. Fibrosa dibagi menjadi ada sutura, sindemosis, dan gomfosis. Yang kedua ada sendi tulang rawan, yaitu ada sinkondrosis dan simfisis. Yang ketiga sendi sinovial. Macam-macam sendi. Yang pertama, sendi peluru, yaitu persendian yang memungkinkan pergerakan segala arah. Yang kedua sendi engsel, persendian yang memungkinkan gerakan satu arah. Yang ketiga sendi putar, yang memungkinkan gerakannya berputar. Yang keempat sendi pelana, yaitu sendi pada tulang ibu jari dengan telapak tangan. Sendi elip, yaitu kedua ujung berbentuk oval. Yang keenam ada sendi geser, berupa pergeseran pada tulang. Gerakan-gerakan pada sendi. Yang pertama ada bergeser, yang kedua ekstensi, yang ketiga fleksi, yang keempat abduksi, yang kelima adduksi, yang keenam rotasi, yang ketujuh
sirkumduksi, yang ke-8 pronasi, yang ke-9 supinasi, yang ke-10 protraksi, yang ke-11 retraksi. Respirasi atau disebut dengan pernapasan adalah suatu proses mulai dari pengambilan oksigen, pengeluaran karbon dioksida, hingga penggunaan energi dalam tubuh. Respirasi dibagi menjadi dua, yaitu ada respirasi internal dan respirasi eksternal. Respirasi internal yaitu pertukaran O2 dan CO2 antara kapiler darah dengan sel-sel tubuh. Respirasi eksternal yaitu pertukaran O2 dan CO2 antara alveoli paru-paru dengan kapiler darah di dalam sekitar alveoli. Sistem respirasi mencakup semua proses pertukaran gas yang terjadi melalui rongga hidung melalui paring, paring melalui laring, laring melalui trakea, trakea melalui bronkus, bronkus melalui paru-paru, paru-paru melalui alveolus, alveolus melalui sel-sel dinding kapiler darah. Mekanisme pernapasan yaitu ada dua. Yang pertama pernapasan dada, yang kedua pernapasan perut. Pernapasan dada yaitu otot antar tulang rusuk luar berkontraksi atau mengalami perut. Pernapasan perut yaitu otot diafragma pada perut mengalami kontraksi. Penyakit pada sistem pernapasan yaitu ada faringitis, asma, influenza, TBC, sinusitis, pneumonia, difteri, dan kanker paru-paru. Kardiovaskuler. Pengertian kardiovaskuler adalah sirkulasi darah yang terjadi dari jantung, komponen darah, dan pembuluh darah yang berfungsi memberi dan mengalirkan suplai oksigen dan nutrisi ke seluruh jaringan tubuh yang diperlukan dalam proses metabolisme tubuh. Yaitu ada fungsi sistem kardiovaskuler. Yang pertama, sebagai alat transportasi mengangkut bahan-bahan yang dibutuhkan sel seperti oksigen dan lain-lain. Yang kedua, sebagai pengatur. Yang ketiga, sebagai proteksi. Lalu ada sistem kardiovaskuler, yaitu terdiri dari jantung dan pembuluh darah. Yang kedua, berfungsi mengedarkan darah ke seluruh tubuh dengan jantung sebagai pompanya. Yang ketiga, pembuluh darah yang menuju ke organ tubuh disebut sebagai arteri yang bercabang-cabang. Yang keempat, cabang yang paling kecil disebut arteriol. Terus ada struktur jantung, yaitu yang pertama, lapisan luar disebut epikardium atau perikardium. Yang kedua, lapisan tengah disebut lapisan berotot dan mioka. Yang ketiga ada lapisan dalam disebut endokardium. Lalu yang kelima ada susunan jantung, yaitu yang pertama berupa otot, yang kedua berbentuk kerucut, yang ketiga berongga, yang kelima terletak di dada, yang keenam lebih menghadap ke kiri.